Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiana. Saya akan menjelaskan tentang salat berjamaah. Sejarah dan anjuran salat berjamaah. 1. Sejarah. Jauh sebelum disyariatkan salat 5 waktu saat Mi'raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan salat jamaah. Namun siang hari setelah malamnya beliau Mi'raj, datanglah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan teknis pengerjaan salat dengan berjamaah. Saat itu memang belum ada syariat adzan ataupun iqamah. Yang ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka salat. Yang dikumandangkan adalah seruan as-salatu jamiah. Lalu Jibril alaihissalam salat menjadi iman buat Nabi SAW. Kemudian Nabi alaihissalam salat menjadi iman buat para sahabat lainnya. Namun syariat untuk salat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu salat, kecuali setelah beliau SAW tiba di Madinah dan membangun masjid. Setelah di Madinah barulah salat berjamaah dilakukan. Tiap waktu salat di Masjid Nabawi ditandai dengan kumandangkannya adzan. Nabi SAW meminta Bilal radhiyallahu anhu untuk melantunkan azan dan iqamah dengan sabda beliau SAW, "Wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdul bin Said dan lakukan sesuai perintahnya." 2. Anjuran untuk salat berjamaah. Di antaranya adalah ketika seseorang menjawab adzan, bersegeralah salat di awal waktu. Berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah salat malaikat atas orang yang salat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya setan karena berkumpulnya orang-orang untuk beribadah. Adanya pelatihan untuk membaca Al-Quran dengan benar, pengajaran rukun-rukun salat, keselamatan dari kemunafikan, dan seterusnya. B. Pengertian salat berjamaah. 1. Pengertian umum. Secara umum, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum, dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. 2. Pengertian khusus. Namun secara khusus, ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan salat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari 2 orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi SAW. A. Di masjid. Salat berjamaah yang ditegakkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak lain adalah salat yang dilakukan di Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu, juga ada beberapa masjid di dalam area kota Madinah yang menyelenggarakan salat berjamaah. B. Bersama imam rawatib. Tidaklah disebut sebagai salat berjamaah kecuali bila dilaksanakan bersama dengan Rasulullah SAW
sebagai iman. Para sahabat tidak akan melakukan salat berjamaah di masjid kalau bukan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengimami, sehingga bila beliau masuk masjid lebih lambat, salat berjamaah pun jadi mundur. C. Diawali dengan adzan. Yang dimaksud dengan salat berjamaah selain adalah salat yang dilakukan di masjid bersama imam rawatib, juga salat yang diawali dengan adzan. C. Hukum berjamaah dalam salat. 1. Syarat sah salat. A. Salat Jumat. Jumhur ulama menyebutkan bahwa salat Jumat itu minimal dilakukan oleh 40 orang mukallaf, yaitu mereka yang beragama Islam, akil, balik, mukim, sehat, laki-laki, dan merdeka. Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan salat Jumat bila dikerjakan hanya oleh 3 orang, tetapi tetap tidak sah bila hanya dikerjakan sendirian. B. 2. Salat Lail. Dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah, berjamaah menjadi syarat sah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya, keduanya tidak sah apabila dikerjakan tanpa berjamaah atau hanya oleh seorang saja. 2. Disunahkan berjamaah. As-salat tarawih dan witir. Para ulama umumnya berpendapat bahwa meskipun salat tarawih dan witir sah untuk dilakukan secara sendirian, namun melakukannya dengan berjamaah hukumnya sunnah atau mustahab. B. Salat kusuf dan kusuf. Kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Kusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. C. Salat istiqah. Salat istiqah tidak pernah dilaksanakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dilakukan dengan berjamaah. Namun para ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa disunahkan salat istiqah untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah memang tidak mensyariatkan salat istiqah ini dalam pandangannya. 3. Dibolehkan berjamaah. A. Salat tahajud. Salat malam atau tahajud lebih sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian di rumahnya. Walaupun kita menerima riwayat bahwa kadang beliau salat malam dan ada yang menjadi makmum di belakangnya. Namun bila dihitung-hitung memang benar bahwa frekuensi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat tahajud sendirian lebih banyak dibandingkan dengan berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya sekali dengan Hudzaifah, sekali dengan Ibnu Abbas, dan sekali dengan Anas dan ibunya. B. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Di antara salat
yang lebih utama dikerjakan sendiri adalah salat sunnah sebelum salat fardu qabliyah dan sesudah salat fardu badaniyah. Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dibenarkan bila ada orang yang sedang salat badaniyah lalu ada orang yang ikut menjadi makmum di belakangnya walaupun niatnya bukan dengan niat salat yang sama. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang lebih sering dikerjakan sendirian oleh Rasulullah SAW sehingga para ulama tidak menganjurkan agar salat ini dikerjakan dengan berjamaah. D. Yang diperintahkan untuk salat berjamaah. 1. Mukallaf. Yang terkena hukum salat berjamaah hanya mereka yang mukallaf, yaitu muslim, akil, dan balik. Sedangkan mereka yang beragama di luar Islam, orang gila dan anak-anak yang belum balik tentu tidak termasuk di dalamnya. 2. Laki-laki. Yang termasuk di dalam hukum-hukum di atas sebagaimana disebutkan oleh para ulama terbatas pada para laki-laki, sedangkan hukum salat berjamaah buat wanita berbeda lagi. 3. Merdeka. Hukum salat berjamaah hanya berlaku untuk orang yang merdeka, sedangkan budak tidak termasuk di dalam hukum salat berjamaah. 4. Sehat. Yang dimaksud dengan sehat adalah orang yang tidak punya udzur syar'i sakit sehingga tidak mampu berjalan di masjid untuk berjamaah. Tentu tidak semua sakit merupakan udzur. Ada jenis penyakit tertentu yang membuat penderitanya tidak terkena kewajiban salat berjamaah. 5. Mukim. Dalam keadaan seorang berstatus sebagai musafir, maka dia tidak termasuk yang terkena kewajiban salat berjamaah, dan mukim itu adalah orang tidak dalam status perjalanan. Hukum salat berjamaah untuk salat 5 waktu. 1. Fardu kifayah. Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Demikian juga dengan jumhur, mayoritas ulama baik yang lampau taqaddimin maupun yang berikutnya ta'akhirin, termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. 2. Fardu ain. Yang berpendapat demikian adalah Atta bin Abi Rabah, Al-Hawsai, Abu Saur, Ibnu Quzaimah, Ibnu Ibba, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Anto berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk salat. 3. Sunnah muakkadah. Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardu ain, fardu kifayah atau syarat sah salat tentu tidak bisa diterima. Syarat sahnya salat. Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa
hukum salat fardu berjamaah adalah syarat sahnya salat, sehingga bagi mereka salat fardu itu tidak sah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah. Terima kasih.